Baik, perkenalkan, nama saya Putu Yova Pradjana. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara hosting menggunakan Docker dan juga penjelasan pada view websitenya. Langsung saja yang pertama di sini kita lakukan pada file Laravel-nya ini kita membuat dua file yaitu Docker Compose YAML dan Docker file. Nah, pada Docker file ini digunakan untuk menginstal eh, Nginx untuk menjalankan localhost-nya. Dan juga pada bagian Docker Compose YAML ini, nah di sini kita membuat pertama yaitu container name dengan nama toko sepatu. Dan juga pada bagian volumes-nya ini, di sini sesuaikan dengan nama file dari Laravel kita, yaitu di sini nama file Laravel-nya itu breeze. Nah, jadi di sini kita buat breeze juga /var /www /html. Dan di sini juga menggunakan port 9000. Dan jadi di sini pada bagian env, nah di sini juga kita ganti pada bagian DB host-nya menjadi MySQL_DB. Terus pada bagian DB database-nya kita pakai breeze dan username dan password-nya kita gunakan root. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke terminal, yaitu kita lakukan perintah docker compose build. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan up pada Docker Composer ini, yaitu compose docker compose up. Nah, sudah mau singgah Dockernya ini bisa berjalan. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian phpMyAdmin dari localhost-nya. Kita masuk dengan nama pengguna root dan kita sendiri root. Nah, sudah bisa. Nah, di sini pada bagian localhost Docker-nya kita akan mengimport dari database sebelumnya, dari database Laravel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jika sudah diimport, nah ini saya sebelumnya sudah mengimport, selesai langsung saja kita masuk ke Laravel-nya, yaitu pada ini port 9000. Nah, kenapa ini forbidden? Karena di sini kita akan menggunakan /public. Nah, kita lihat bahwa di sini hostingnya sudah bisa. Langsung saja kita masuk ke bagian dari view yang sudah kita buat. Ini aja yang sudah kita buat. Kita masuk ke landing page. Nah, di sini Bapak sudah kelihatan landing page dari toko sepatunya sudah eh, kelihatan. Kita mungkin langsung bisa menjalankan CRUD pada bagian tampilannya, pada bagian view-nya. Kita ke /product. Nah, di sini sebelumnya kita akan memasukkan password, itu admin@gmail.com. Nah, bahwa loginnya sudah berhasil. Nah, baik, langsung saja pada bagian produk ini kita akan menambahkan tambahkan produk dari sepatunya. Kita coba. Nah, kita mungkin di sini akan membuat kode $1. Terus nama sepatu, new Converse beruang. Terus di sini kita pilih toko mungkin naik dan deskripsinya sepatunya bagus dan murah. Nah, di sini kita bisa isi harganya itu 150.000 mungkin.
Dan lokasinya mungkin di sini kita pilih Giga Laundry. Nah, langsung kita inputkan gambarnya. Saya choose file, lalu kita submit. Nah, kita lihat bahwa brand responsnya sudah bisa ke create. Nah, mungkin kita coba lihat pada bagian landing page. Landing page. Nah, kita lihat di sini bahwa brandnya sudah berhasil ke create. Nah, mungkin kita bisa melakukan edit data pada bagian produknya. Nah, kita bisa melakukan edit pada brand yang sudah kita tadi buat. Kita ubah kodenya menjadi 005, terus deskripsinya kita ubah menjadi, kita tambahin saja sepadan dengan harga. Nah, kita mungkin ganti harganya menjadi 250. Kita tambahkan lagi file yang tadi, lalu kita submit. Nah, bahwa editnya juga sudah berhasil, yaitu kodenya menjadi 005, harganya menjadi 250.000. Nah, mungkin kita coba lihat kembali ke bagian landing page. Nah, di sini kita lihat bahwa harganya sudah berhasil berubah dan juga deskripsinya. Kita masuk lagi ke bagian produk, kita akan mencoba mendelete-nya. Kita akan mencoba menghapusnya. Nah, di sini kita hapus, kita klik OK. Nah, bahwa di sini sudah berhasil kehapus produknya. Nah, kita terakhir akan cek lagi pada bagian landing page, apakah sudah hilang atau belum. Nah, bahwa pada bagian landing page sudah terhapus dari produk yang sudah saya buat tadi. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Delarika dengan NIM akhir 004. Jadi, di sini saya akan melakukan pengujian REST API dengan Postman. Nah, di mana di sini kita akan menguji tiga metode, di mana yang pertama untuk autentikasi, kemudian dua operasi CRUD, yaitu CRUD untuk produk sepatu dan CRUD untuk brand. Nah, di mana yang pertama kita akan mencoba untuk authentication-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk register, di mana kita menggunakan metode POST. Nah, jadi di sini saya sudah mengisi field-nya sesuai dengan database. Kemudian kita akan melakukan registrasi. Nah, kita tinggal send. Nah, kemudian akan diproses. Nah, jadi registernya sudah berhasil dilakukan. Kemudian kita diberikan token untuk nantinya kita bisa mengakses CRUD dari kedua metode ini. Nah, jadi pada register, di mana pada controllernya kita membuat function yang bernama register, nah di mana kita merequest atau kita validate juga, di mana yang kita minta required itu atau request itu adalah name, email, password, dan password konfirmasi. Nah, di mana dalam pembuatan akun ini kita akan menghash password usernya agar tidak tersebar. Nah, jadi untuk root-nya juga, di mana di sini juga kita sudah membuat root, di mana dengan metode post, kemudian kita bisa mengaksesnya dengan /register. Nah, di mana nantinya kita menggunakan metode atau function yang berada di controller dengan nama register. Jadi
kita bisa juga cek pada database-nya. Jadi ini sebelumnya, cuma ada satu akun yang sudah saya daftarkan. Kemudian kita refresh saja. Nah, jadi di sini akun yang sudah kita buat tadi akan langsung tersimpan dalam database dengan password-nya akan di-hashing. Kemudian untuk login-nya, kita akan coba menggunakan akun yang sudah kita buat tadi, di mana admin@gmail.com. Kemudian passwordnya. Nah, di sini juga ketika kita berhasil memasukkannya, kita akan mendapatkan token juga. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan tokennya. Nah, jadi pada login ini, di sini juga kita membuat method dengan nama login, di mana kita hanya merequest email dan password yang sudah terdaftar. Nah, jadi di sini juga kita membuat sebuah logic di mana ketika user memasukkan password yang salah, nah nanti kita akan memberikan dengan message kata sandi yang Anda masukkan itu salah. Kemudian juga untuk di route-nya, kita juga membuat route dengan metode post-nya, nah, di mana kita bisa mengakses dengan /login. Nah, di mana function yang akan kita akses itu berada di out controller dengan nama login. Jadi ini nantinya yang kita akan akses untuk fitur login-nya. Nah, jadi login sudah berhasil. Kemudian di sini saya membuat juga ganti password. Nah, ini di password-nya. Jadi di sini diminta untuk memberikan email yang benar. Nah, di mana kita akan mencoba mengubah akun yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita juga masukkan password yang lama. Kemudian kita juga harus memasukkan password yang baru. Misalnya kita menggunakan, nah seperti itu saja. Baik, selanjutnya kita akan send. Oke, jadi di sini kita harus perlu memasukkan token ini terlebih dahulu. Yang tadi kita loginkan. Oke, kita send. Nah, jadi di sini sudah mendapat keterangan yaitu password berhasil diperbarui. Nah, ketika kita akan melakukan login lagi, dia akan mengeluarkan password bahwa password atau kata sandi yang kita masukkan itu salah. Nah, dia akan mengeluarkan message error yaitu dengan kata sandi yang kita masukkan salah. Nah, ketika kita akan login dan menggunakan password yang sudah kita perbarui, dia juga akan mengeluarkan tokennya. Nah, sudah berhasil mendapatkan tokennya. Jadi kemudian untuk controllernya, untuk metodenya, di sini kita membuat public function dengan nama read password, di mana kita meminta untuk user memasukkan email yang sudah terverifikasi, kemudian
password lamanya dan password barunya, serta konfirmasi password barunya tersebut. Kemudian kita juga memberikan untuk minimal 6 karakter. Jadi itu saja untuk repassword-nya. Kemudian untuk root-nya, nah di sini kita bungkus dengan santum, di mana untuk repassword sama saja seperti penjelasan root sebelumnya yang itu login sama register, di mana di sini membuat root repassword-nya yang metodenya diambil dari out controller dengan nama repassword. Nah, jadi selanjutnya kita akan menguji untuk forgot password-nya atau lupa password. Sebelumnya kita akan masukkan token ini terlebih dahulu. Oke. Nah, pada body ini dalam lupa password kita hanya diminta untuk menginput emailnya saja. Jadi kita coba lupa password yang akun yang telah kita buat tadi. Nah, jadi kita tinggal send saja. Nah, jadi di sini statusnya yaitu we have email your password reset link. Jadi di sini kita menggunakan API mail trap untuk mendapatkan reset passwordnya atau sandbox-nya. Jadi di sini saya membuka mail trap. Nah, kemudian nantinya permission untuk ganti passwordnya atau reset passwordnya nantinya akan dikirim ke mail trap ini. Jadi untuk controllernya, di mana untuk controllernya kita membuat public function di mana forgot password. Nah, jadi kita di sini hanya request only email. Nah, di mana nantinya kita akan dilempar ke reset link. Nah, di mana pada root-nya juga di sini root-nya sama seperti yang lain, kita menggunakan metode post. Nah, di mana metodenya di sini kita akses dengan API new password controller dengan nama metodenya yaitu forgot password. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan password notification ini, kita klik saja. Nah, kemudian nantinya kita akan mendapatkan token, yaitu ini. Nah, ya. Jadi token ini berfungsi sebenarnya untuk mereset passwordnya. Sebelumnya kita akan ganti. Nah, setelah itu kita akan masukkan token yang telah kita dapatkan ini. Bentar, saya akan update terlebih dahulu agar lebih gampang. Nah, jadi token ini nantinya untuk kita konfirmasi atau mengecek reset passwordnya, permission reset passwordnya. Nah, sudah.
Jadi di sini kita masukkan email yang tadi kita masukkan untuk lupa passwordnya, itu kemudian untuk passwordnya kita juga masukkan password. Di sini juga mengkonfirmasi passwordnya ya. Nah, kemudian kita send saja. Oh, sorry. Jadi ini minimal 8 karakter. Jadi kita send ulang lagi. Nah, jadi password reset successfully. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk reset passwordnya. Di mana pada reset password ini, setelah kita menerima token yang benar, nantinya kita juga bisa memasukkan email, kemudian password. Nah, nantinya password juga akan di-hash. Setelah itu kita bisa mereset passwordnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian untuk add produknya. Jadi kita perlu token ini. Nah, yang pertama kita akan melihat data. Nah, di mana di sini metodenya yaitu get. Jadi kita send saja. Cek. Oke, ini kita harus login dulu. Tokennya ke reset lagi. Oke. Send. Nah, jadi di sini kita bisa melihat data produknya atau data sepatunya yang sudah terinput dan sudah tersimpan dalam database. Nah, kemudian di mana pada controllernya kita hanya mengget, di sini membuat public function yang dengan nama index, di mana kita membuat variabel, di mana variabel data ini mengambil semua data yang terdapat pada model. Nah, di mana modelnya itu produk. Nah, di mana model ini akan mengget semua data dari database. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan produknya. Kita akan mengganti tokennya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita akan membuat produk baru lagi, misalnya AWS. Harus satu untuk code-nya, kemudian untuk namanya kita bisa gunakan
Mike Jordan misalnya. Kemudian untuk deskripsinya, keren. Nah, kemudian untuk input filenya, kita bisa select saja, misal ini, sepatu JPG.1. Kemudian, nah di mana ID toko ini, atau brandnya ini kita pilih satu. Yang nanti kita bahas setelah melakukan CRUD-nya. CRUD untuk brandnya. Jadi misalnya harga kita edit, misalnya 110.000. Kemudian kita send saja. Nah, jadi di mana di sini terangannya itu true atau sukses. Jadi kita sudah berhasil menambahkan data produknya. Nah, kita lihat pada TB products-nya. Nah, di sini data yang sudah kita inputkan tadi melalui Postman akan tersimpan dalam database. Dan nantinya juga akan tampil dalam tampilannya. Misalnya di sini localhost. Kita bisa mengakses dengan localhost 9000/public/landing page. Ini loadingnya cukup lama. Nah, jadi ini data yang sudah tampil. Nah, jadi ketika sudah menginputkannya, kita bisa melihat di sini. Jadi sudah terinput juga. Kemudian untuk update data, jadi kita coba mengupdate sepatu yang kita buat tadi. Nah, di mana pada update data ini kita select by ID. Jadi kita lihat ID data yang mau kita ubah. Misalnya kita akan mengubah produk yang pertama ini dengan ID 22. Dimana kita ganti. Jadi ini data lamanya, itu kode produknya IMM. Kita ganti dengan ini saja, WSX322 dengan namanya Nike Air. Kemudian untuk deskripsinya, kita buat dengan sepatu dengan desain yang elegan. Jadi untuk gambarnya kita input ini saja dulu. Kemudian untuk lokasinya kita gunakan jalan misalnya. Jadi ini kita update. Ya, kita lupa untuk menambahkan token ini. Oh, maaf, salah. Jadi kita send lagi. Jadi mungkin terkendala error di Postman-nya, sehingga Postman-nya mengeluarkan message unchatted. Nah, tetapi pada database,
jika kita refresh, nah di sini juga sudah berubah. Kemudian ketika kita juga mengakses lewat websitenya, ketika kita refresh, maaf ini lumayan lama untuk merefreshnya. Nah, dalam web juga akan langsung terubah. Jadi mungkin terdapat kendala pada postman-nya ini, mungkin error. Nah, kemudian untuk mendelete, nah jadi nanti saya akan jelaskan terkait code-nya sehabis delete. Jadi untuk delete juga by ID dengan metode delete. Nah, di mana kita akan mencoba untuk delete produk dengan ID 22 ini. Nah, jadi kita juga akan mengganti tokennya. Nah, tinggal kita send. Nah, jadi sudah berhasil untuk mendelete-nya, jadi kita bisa cek saja pada database. Nah, jadi sudah hilang pada database. Seharusnya di dalam di websitenya seharusnya juga harus sudah terupdate. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa dalam web itemnya cuma satu. Jadi kita sudah berhasil untuk mendelete produk ini. Nah, kemudian kita langsung ke untuk operasi CRUD brand-nya. Jadi pada pertama ini kita akan untuk mencoba melihat data dari brand apa-apa saja yang sudah ada. Jadi di sini sudah kita berhasil. Yang pertama itu ada Nike, kemudian New Balance, Under Armour. Nah, untuk menambah brand-nya, kita akan coba. Kita akan ganti tokennya terlebih dahulu. Dan pada body, nah di sini cukup untuk menginputkan nama toko dan deskripsi toko saja. Gimana kita akan membuat Puma misalnya mereknya. Nah, kita deskripsinya samakan saja Puma. Kemudian kita send. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk membuat brand dengan nama Puma ini. Kemudian untuk mengupdate-nya, nah jadi kita bisa lihat juga pada database pada TW Toko ini. Jadi Puma sudah terdaftar, sudah tersimpan dalam database. Kemudian untuk update-nya, nah update-nya ini sesuai dengan ID juga by ID. Jadi kita akan mengedit ID 1 atau brand yang pertama, di mana kita akan berikan nama toko Nike saja. Yang deskripsinya Nike juga. Nah, di mana pada item pertama, jadi datanya yang dulu seperti ini, jadi kita akan send untuk mengupdate datanya. Nah, jadi sudah berhasil diupdate dan ini hasil update-nya. Kemudian kita bisa lihat juga pada database, kita refresh. Nah, jadi sudah bisa terupdate. Nah, kemudian untuk delete-nya, dalam delete brand ini, sebenarnya kita tidak bisa mendelete-nya karena
tabel dari brand ini menjadi foreign key pada tabel produk sepatu ini. Nah, di mana pada nama produk, nah di sini kan kita mengambil ID tokonya. Jadi eh, tabel brandnya ini masuk ke dalam tabel produk sebagai foreign key. Jadi karena itu kita tidak bisa mendelete-nya. Jika kita ingin mendelete-nya, kita bisa delete dari database. Atau tidak, kita lepaskan dulu untuk relasinya. Nah, jadi untuk code-nya, jadi di sini saya jelaskan di akhir untuk code tambah sepatu dengan crude brand-nya. Nah, di mana yang pertama itu untuk sepatunya. Nah, jadi untuk sepatunya kita di sini menggunakan fungsi store saja, nah, di mana kita validasi juga apa-apa saja yang perlu kita isikan. Di mana untuk deskripsi produk ini kita kosongkan, yang di mana nantinya user bisa menginputkannya di luar dari Postman, maksudnya bisa diinputkan kapan saja. Kemudian untuk kita menginputkan file, nah, di mana di sini kita menginputkan file dalam bentuk gambar, di mana pada image produk ini kita request untuk filenya yaitu PNG dan JPG dengan maksimumnya yaitu 5 MB. Kemudian pada metode ini kita mencoba di mana file name-nya kita juga akan mengubah atau kita juga akan mengisikan dengan waktu inputnya atau create add-nya atau update add-nya. Kemudian kita request file yang image product ini, di mana nantinya file dari image product ini akan disimpan pada foto/product. Nah, di mana itu berada di public, kemudian ini foto. Nah, jadi fotonya akan tersimpan di sini. Nah, kemudian ketika nantinya sudah berhasil tersimpan dalam file foto sini, nantinya dia akan return untuk sukses. Jika tidak, dia akan return untuk error. Jadi untuk update-nya sebenarnya sama seperti dengan create, cuman di sini kita update-nya itu by ID. Jadi perbedaannya itu yang di sini kita request, yang di sini kita request, kemudian kita pilih dengan ID. Jadi kita seperti menambahkan data, tapi kita fokus dengan ID-nya, atau kita mengubah yang ID yang kita select. Kemudian pada fungsi delete, yaitu destroy. Nah, jadi di mana pada fungsi destroy ini, kita membuat sebuah variable produk, di mana kita mengambil model produk, di mana kita juga find ID. Jadi kita menemukan ID-nya terlebih dahulu, kemudian produknya kita delete. Jadi ketika berhasil nanti return sukses, kemudian jika gagal return error. Sama juga seperti brand. Jadi brand kurang lebih sama, namun bedanya itu yaitu field yang kita minta. Nah, di mana pada fungsi store-nya kita hanya required-nya yaitu nama sama deskripsi toko, kemudian location sama kontak ini kita setting dengan nullable karena kita tidak memakainya. Kemudian juga update-nya yaitu by ID juga sama. Kemudian untuk destroy juga sama, tidak ada bedanya, tinggal kita mengganti kelasnya saja atau modelnya saja. Nah, kemudian tambahan juga pada bagian reset atau lupa password. Nah, di mana juga kita di sini men-setting di mana mailernya kita menggunakan SMTP karena kita akan menggunakan API mail trap-nya. Kemudian kita mengganti host
di mana hostnya kita sesuaikan dengan inbox yang kita dapatkan pada Mailtrap, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan request yang kita minta pada Postman ini ke Mailtrap tersebut. Nah, jadi mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih.